Oke. Sudah, silakan Bang. Siap. Ya baik, selamat sore ya rekan-rekan media ya. Sebagaimana yang kita rencanain bahwa hari ini tanggal 15 April ya 2025. 16 ya, 16 April 2025 kami akan memberikan keterangan pers terhadap perkembangan kasus laporan klien kami, baik itu di Polda Metro Jaya maupun di Polres Jakarta Selatan. Dan kalau mungkin nanti ada tambahan terkait laporan klien kami di Polrestabes Medan juga akan kami jawab. Ya, jadi terhadap peristiwa-peristiwa ini dan laporan ini, saya bersama tim ya. Di sini ada Pak Samuang Manulang, Pak Darsono, Pak Nof Putra Kaban, panggilan Dedok. Nah, ini beliau Oki Pranata. Ya, Oki Pranata ya, bukan salah, jangan salah. Ini Oki Pranata. Ya, jadi kami bersama tim. Jadi untuk pertama sekali kami akan menyampaikan penjelasan yang selama ini ya yang dituduhkan terhadap klien kami mengedarkan produk skincare yang berbahaya ya. Jadi pada kesempatan ini kami ingin sampaikan bahwa produk klien kami itu tidak seperti yang dituduhkan oleh masyarakat dalam media sosial. Nah, untuk kesempatan itu kami mintakan kesempatan Pak Samuang Manulang untuk menjelaskannya. Ini dulu sampai yang mana? Enggak dulu, ini belakangan. Baik, terima kasih rekan-rekan pers atas kehadirannya terkait mengenai adanya narasi bahwa produk klien kami ini sangat berbahaya. Itu memang jelas kami bantah. Karena apapun yang dinarasikan pihak ketiga itu tidak bisa dapat dibuktikan. Memang kami melihat ada beberapa review di media sosial, kami tidak perlu sebutkan, itu sudah seolah-olah menggiring opini bahwa produk klien kami ini sangat berbahaya. Dan bisa kami pastikan bahwa itu sudah sesuai dengan standar BP POM dan itu mempunyai izin edar ya. Jadi ketika ada para pihak yang mengatakan produk ini berbahaya, ini patut diduga ada konspirasi pihak ketiga yang mencoba menggiring opini seolah-olah produk dari klien kami ini berbahaya. Ini patut diduga ada persaingan bisnis ataupun ada unsur yang untuk menjatuhkan klien kami ini di mata publik. Karena produk ini sangat kita bilang seksi untuk dibahas. Dan yang membahas ini kita lihat juga adalah para pesohor. Yang kita lihat para pesohor ini kan mempunyai artinya buzzer atau apapun segala macam itu, ya kita lihat saja. Tapi pada faktanya kami garansi bahwa produk dari klien kami itu tidak berbahaya. Itu bisa dibuktikan. Ya. Ketika ada yang menarasikan bahwa ada pembelian dari produk ini, itu kami bantah. Karena penjualan terakhir dari produk kami ini adalah pada April 2024. Dan itu tidak pernah diperjualbelikan di e-commerce di Lazada. Betul. Dan itu diperjualbelikan di TikTok dan di Shopee. Dan bentuk penjualannya pun yang terakhir itu adalah berbentuk voucher. Dan itu bisa kami buktikan. Dan selanjutnya masalah ini sudah ada pemanggilan terhadap saksi saudari S yang nanti mungkin ada pemanggilan untuk keterangan tambahan. Nah kebetulan beliau lagi sekarang saudari lagi umroh. Beliau yang persis mengetahui kapan pembelian, kapan produk ini diberhentikan penjualannya, bagaimana teknis untuk penggunaan daripada produk ini. Saudari S ini yang paling mengetahui. Tidak pernah, artinya klien kami maupun saudari S ini
menyampaikan narasi bahwa produk ini boleh dipakai, artinya secara umum. Pihak kami selalu mengatakan bahwa produk ini bisa digunakan harus di klinik dan ditangani oleh orang-orang yang berkompeten untuk menangani ini. Jadi untuk sementara ini yang bisa kami sampaikan, bahwa produk kami itu sudah kami tarik berhenti penjualannya pada bulan April tahun 2024 mengenai adanya penggiringan opini, yaitu di dalam YouTube seolah-olah produk ini adalah milik kami. Ya, memang itu sangat mirip. Ya, untuk itu kami berharap juga bagi para penyidik untuk memanggil pihak-pihak yang menarasikan bahwa produk kami ini bermasalah. Jadi ini bisa kami sampaikan untuk sementara ini. Silakan rekan Ransono ingin menambahkan. Baik, terima kasih Ketua. Jadi perlu rekan-rekan ketahui bahwa klien kami menjual produk itu di sekitar tahun 2023 April ya, dari bulan April. Dari bulan April awalnya produk itu dijual melalui e-commerce. Dan dalam perkembangannya di April kita karena ada kebijakan dan melalui online dijual kembali melalui voucher dengan menggunakan voucher pada bulan Mei. April terakhir. April tahun 2024. Jadi perlu kawan-kawan ketahui bahwa ada narasi bahwa BP POM pernah menarik produk itu. Namun perlu juga kawan-kawan ketahui yang ditarik itu bukan produknya. Yang ditarik itu, jadi ada peraturan dari Menteri Kesehatan bahwa produk itu tidak boleh dilengkapi dengan jarum suntik. Karena waktu produk klien kami itu diedarkan masih ada jarum, sehingga kami tarik kembali produk itu. Dan terakhir ditarik pada tahun 2024 bulan April. Adapun BP POM menarik itu pada tanggal 13 November tahun 2024. Artinya produk itu kami tarik kembali, baru BP POM mengeluarkan kebijakan itu. Jadi mungkin itu sementara. Adapun berkaitan dengan turut serta pasal 55 terhadap kasus ini, ada beberapa pihak yang terlibat di dalamnya, namun pihak penyidik tidak menarik pihak-pihak itu. Untuk itu kami mohon kepada pihak penyidik, orang-orang yang katakanlah keterkaitan dengan masalah ini, mohon untuk diperiksa kembali supaya diadilkan, supaya perkara ini betul-betul terang benderang. Mungkin itu. Ya, baik. Jadi pada intinya adalah perlu saya tambahkan satu lagi. Jika ada pihak-pihak yang menyatakan, yang menarasikan bahwa itu adalah produk kami, tolong itu dibuktikan dengan bukti pembeliannya. Benarkah bahwa produk itu dibeli, itu produk kami, dan kapan dibelinya? Silahkan itu dibuktikan bahwa bukti pembeliannya itu kapan dan di mana, apakah itu produk kami atau bukan. Ya itu silahkan dibuktikan. Itu silahkan nanti pihak penyidik untuk mencari tahu sampai sejauh mana keterlibatan para pihak-pihak ini. Terima kasih. ya, jadi intinya adalah kesimpulannya dari Bapak ini adalah meminta kepada pihak penyidik, ya, pihak penyidik untuk meminta keterangan terhadap inisial S, ya, yang pernah mereview produk klien kami, dan kemudian mempertanyakan kepada inisial S kapan dan di mana dia membeli produk yang dituduhkan berbahaya yang milik klien kami. Yang kedua, silakan ya inisial S membuktikan bukti pembeliannya agar ini tidak menjadi tuduhan-tuduhan yang sesat. Ya, karena secara dokumen yang kami observasi bahwa klien kami sudah
tidak lagi menjual April 2024 ya. Sekali lagi kita memintakan ya agar penyidik ya untuk memanggil inisial S ya untuk memberikan keterangan terhadap apa yang kami sampaikan agar tidak lagi ya masyarakat atau siapapun menduduhkan bahwa klien kami itu pernah mengedarkan produk-produk yang berbahaya. Ya, itu dari Pak Sambuang dan Pak Darsono. Dan kemudian terkait kemarin ya pemeriksaan lanjutan ya itu adalah merupakan pemeriksaan berdasarkan petunjuk ya P19 ya dari kejaksaan kepada penyidik, kemudian penyidik untuk kembali memanggil klien kami. Terhadap itu kami mintakan ke saudara Dedok ya dan Oki Pranata untuk menyampaikan apa hasil pemeriksaan kemarin. Silakan. Baik, terima kasih rekan-rekan media semua. Agenda kita kemarin itu adalah untuk BAP tambahan terhadap pelapor dan saksi. Jadi kami beranggapan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penyidik kemarin itu adalah sebuah petunjuk. Nah, jadi pertanyaan yang diberikan itu salah satunya adalah bagaimana awal mula perkenalan pelapor dan saksi ini dengan tersangka NM dan IM. Nah, selanjutnya semalam kemarin kami juga ada menyerahkan berupa bukti petunjuk, ada 25 bukti petunjuk yang kami serahkan kepada penyidik dan kita berharap semoga itu bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk mengambil langkah hukum ke depannya. Nah, selain daripada itu ada juga pertanyaan dari penyidik mengenai yang saya bilang tadi sebelumnya bahwa bagaimana rincian awal mula si pelapor dan saksi ini mengenal tersangka NM dan IM. Itu saja dari saya. Terima kasih. Minta maaf saudara penasihat. Baik, saya tambahkan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang lain. Penyidik ada menanyakan bagaimana rangkaian peristiwa saudara O mengarahkan klien kami untuk menghubungi IM dan NM. Dan seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa kami yakin kenapa harus dua orang ini ditersangkakan karena kami memiliki bukti yang cukup real yang selama ini masih kami simpan dan kemarin sudah kami serahkan terhadap penyidik, yang dimana narasi dalam video tersebut ada menyebutkan bahwa untuk menghentikan ini semua sumpel aja mulut si NM. Itu inti dari percakapan dalam video tersebut. Terima kasih. Ada yang menyuruh? Gimana Pak? Ada yang menyuruh? Ya, yang pasti ada yang menyuruh untuk menyumpel mulut si NM dengan uang. Oke, sekian, terima kasih Pak. Baik, jadi rekan-rekan perlu kami tegaskan bahwa kita ini jangan lagi menggiring-giring ya. Laporan dari klien kami dengan nomor LP 7355 tertanggal 3 Desember 2024 adalah dengan persangkaan pasal 368 ya, kemudian 27B ayat 2, kemudian pasal 345 Undang-Undang TPPU. Nah, artinya persangkaan pasal inilah yang sedang diproses oleh penyidik. Tapi kemudian yang kami sekarang ini heran, kenapa terus digiring-giring dengan persoalan produk-produk yang berbahaya. Sebenarnya produk klien kami itu klien kami tidak pernah mengedarkan produk yang berbahaya sebagaimana yang dituduhkan selama ini. Dan memang klien kami sekitar kurang lebih 1 bulan yang lalu telah dipanggil oleh penyidik untuk dimintai keterangan terhadap yang dituduhkan tersebut. Dan kemudian sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Sambuang Manulang bahwa klien kami ya saat itu dengan juga saksinya ya, ketepatan Pak Sambuang juga yang mendampingi telah membuktikan dokumen-dokumennya bahwa produk klien kami itu sudah selesai dan close seller itu di April 24 ya. Kemudian terhadap yang kemarin diperiksa klien kami sebagai pelapor dan saksi 2 orang lagi, mungkin nanti menyusul ya saksi tambahan yang tadi disampaikan oleh Pak Sambuang itu jelas mengarah kepada ya petunjuk jaksa, yaitu terkait bagaimana peristiwa klien kami ini berkomunikasi dengan inisial O, kemudian mengarah kepada IM, mengarah kepada NM, lalu mengarah kepada inisial S. Itu pertanyaan pada penyidik kemarin.
Nah, jadi mudah-mudahan ya dari petunjuk jaksa, apa yang sudah kita bangun selama ini sebagai konstruksi hukum kita ini dapat dikaitkan secara terang-benderang ya. Jadi pada kesempatan ini saya perlu sampaikan ya, ada satu azas yang sering kami sampaikan dalam hukum itu nullum delictum nulla puna sine previa lege punali. Ini harus dipahami, tidak ada satu pasal pun tidak satu ada perbuatan pidana pun tanpa ada pasal yang mengaturnya. Ini kan klien kami dituduh. Jadi pasal yang mengatur dia itu pidana itu apa gitu? Nggak ada kan? Kami laporin. Satu yang saya sering dengar. Kemudian dikatakan bahwa klien kami itu merekam dapat dipidana. Artinya dengan pasal 31 Undang-Undang 19 tahun 2016. Sebenarnya bukan begitu penyebutannya. Kalau di penyebutan tentang soal pasal 31 adalah pasal 31 Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Dan itu pun tentang intersepsi dan penyadapan. Yaitu dibedakan intersepsi penyadapan terkait dokumen elektronik dan informasi elektronik berbeda dengan merekam. Itu sudah dijelaskan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20 tahun 2016 di halaman 96. Ya itu silakan dibaca. Ya seperti itu. Dan juga saya perlu tegaskan bahwa terkait klien kami ya yang ada di Medan ya, ini kan sudah dokter S itu sudah tersangka gitu. Lalu disebutkan mana boleh itu dokter melakukan justiper dan sebagainya. Silakan laporkan klien kami, tidak ada pasal mengatur itu tentang pidananya. Silakan laporkan. Jadi begini, kami advokat. Ya, kami advokat. Jadi kami ngebacotnya pasal gitu. Jadi kalau kami ngebacot pasal, ya balas kami dengan pasal. Jangan ngebacotnya yang lain gitu loh. Ya, jadi pada prinsipnya kami tidak mau lagi ribut-ribut di media sosial, ya. Bahwa kami sedang memperjuangkan hak klien kami berdasarkan surat kuasa yang diberikan kepada kami. Jadi kita tunggu, ya kita tunggu dari proses hasil penyidikan dari pihak penyidik Polda Metro Jaya yang kemarin. Ya kita lihat apakah nanti akan ditambah lagi tersangkanya atau tidak, ya tunggu. Ya, tetapi kami tetap bertahan dalam konstruksi hukum yang kami bangun sebelumnya. Demikian, saya pikir demikian. Ada yang mau bertanya lagi kawan? Bang, terkait Dr. O tadi abang mempunyai bukti nggak bang berupa video atau Ya, jadi terhadap inisial O kita sudah serahkan satu bukti berapa tadi sekolah? Jumlahnya semua 25. Ada 25 tambahan bukti lagi, ya, yang berkaitan dengan pertanyaan penyidik. Seperti itu, ya. Ada lagi? Bang, bisa dibilang Dr. O itu adalah dalang nggak sih bang? Nah, itu kewenangan penyidik. Ya, kita tidak bisa menyampaikan seperti itu. Tetapi yang pasti ada satu pertanyaan, beberapa pertanyaan berkaitan ya tentang bagaimana kemudian klien kami ini berkomunikasi diarahkan dan sampai kepada NM dan juga sampai kepada inisial S. Itu kepada pertanyaan seperti itu. Nanti biarkan penyidik yang punya wewenang untuk menentukan dalam gelar perkara lanjutan ya. Lagi? Bang, yang sebelah sana kan masih merasa semestinya rekaman-rekaman itu tidak harus beredar ya Bang. Oke. Kalau dari sisi hukum sendiri sebenarnya rekaman itu bisa menjadi alat bukti atau penyadapan sih Bang, atau dianggap menjebak gitu loh Bang. Ya jadi begini, di dalam Undang-Undang ITE ya nomor 11 tahun 2008 kemarin di pasal 5 hal ini memang betul-betul menjadi satu persoalan ya. Tetapi kemudian berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20 tahun 2016 seperti yang saya sampaikan tadi, yang dapat dipidana itu adalah barang siapa yang melakukan ya intersepsi, penyadapan dokumen elektronik ya dan informasi elektronik itu dapat dipidana. Seperti ini, handphone saya ini disadap, bukan direkam ya, disadap, diintersepsi oleh yang bukan penegak hukum. Seperti yang bukan kejaksaan, bukan penyidik, bukan KPK, tapi orang lain dapat dipidana. Tetapi merekam itu dengan frase yang lain disebutkan itu di pasal di halaman 96, silakan dibaca ya kawan-kawan ya. Silakan dibaca di putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20 tahun 2016. Artinya apa? Kalaupun hal itu menjadi sebuah pidana, ya berarti putusan-putusan pengadilan itu salah dong. Ya, lanjutannya seperti ini, banyak di daerah-daerah lain seperti di kampung saya itu melakukan rekaman-rekaman terhadap tindak pidana seperti ada perjudian, ada misalkan
perselingkuhan, ada misalkan narkoba. Nah itu kenapa nggak ditangkapi? Nah jadi jangan disamakan intersepsi penyadapan dengan merekam. Lagian kan klien kami ini kan melakukan perbuatan merekam itu dengan pertama dengan tidak sengaja karena memang dia suka live, lalu kemudian ini kan dengan tujuan untuk penegakan hukum, ya. Tapi kalau juga pihak sebelah sana keberatan terhadap hal ini, laporkan saja gitu. Kami akan hadapi, ya seperti itu. Ada lagi? Oke. Oh iya, Hop, hop.